Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue akan sharing visual jurnal gue gitu. Pada kalian semua, visual jurnal gue nggak begitu banyak gambar warnanya gitu. Dia hitam putih aja visual jurnalnya. Jadi penelitian yang gue teliti itu adalah dampak penggambaran sampah di environment animasi terhadap minat tonton masyarakat Indonesia dan mancanegara. Jadi gue tuh tertarik meneliti ini tuh karena penasaran aja mengapa di environment animasi itu jarang sekali kita melihat adanya sampah gitu ya di sekitar environmentnya gitu. Padahal lingkungan asli kita kan tentu saja banyak sampahnya ya. Dan animasi yang gue lihat itu animasi yang asalnya dari Malaysia sama Indonesia gitu, yang terkenal atas sampahnya juga sih. Kalau Malaysia kan sampah plastiknya terkenal gitu, kalau Indonesia terkenal sampah apapun banyak gitu. Nah gitu, makanya gue tertarik untuk meneliti beberapa animasi tersebut, kenapa tidak diberikan sampah di sekitar environmentnya. Jadi oke, langsung ke keyword penelitiannya. Keyword penelitiannya itu yang pertama berarti ada penggambaran sampah gitu kan, kedua environment animasi, ketiga minat tonton masyarakat, keempat masyarakat Indonesia dan mancanegara. Oke, saya mulai meneliti topik ini tuh dengan mengumpulkan data judul animasinya dulu. Animasi apa aja yang yang akan diteliti gitu kan. Ya tentu saja animasinya berasal dari Indonesia sama Malaysia. Yang di Indonesia contohnya ada Adit Sopo Jarwo, ada Rara dan Nusa. Yang dari Malaysia itu ada Upin Ipin sama Bobo Boy yang saya lihat. Nah saya tuh nelitinya nonton videonya dulu, beberapa episode aja, satu episode aja nonton videonya. Habis itu nge-capture beberapa shotnya aja yang sekiranya itu banyak sampahnya gitu, yang sekiranya environmentnya tuh ada sampahnya gitu. Misal contoh kayak di lapangan bola atau depan rumah misalnya gitu kan, atau di gang gitu kan. Nah itu saya akan nge-capture shot-shot tersebut yang sekiranya ada sampahnya, seperti itu. Nah data yang dikumpulkan ya, oh ya saya tahu sampah Malaysia itu kenapa banyak sampah plastik gitu, terkenal penyumbang sampah plastik terbanyak gitu, itu dari kumparan.com ya. Saya ngambil data dari situ. uh, Ya kalau Indonesia ya jelas lah ya, terkenal dia penyumbang sampah yang besar. Oke, selanjutnya saya mengumpulkan data visual dengan mengambil beberapa shot animasi gitu ya melalui YouTube ya tadi ya. Data yang terkumpul tuh dari masing-masing animasi itu ada satu shot lah, setiap animasi itu satu shot gitu. Jadi misalnya Upin Ipin saya ngambil shot berapa gitu, ya udah satu shot aja gitu setiap animasinya. Oke, gue langsung bahas aja soal datanya ya. Dari salah satu episode Nusa yang menceritakan Nusa berjualan pinggir jalan dekat taman gitu ya, pinggir jalan yang dekat taman itu pas dianalisis itu tidak ada sampah sama sekali, organik pun nggak ada. Dan kedua Bobo Boy saat ya nganongin kedai coklatnya Pak Aba gitu ya, atau Abah gitu, atoknya gitu ya, di lapangan-lapangan gitu ada ditemukan sampah, tapi sampah organik juga. Dan itu pagi hari sih ditemukannya, tuh scene-nya tuh pagi hari gitu, shotnya tuh di pagi hari, dan akan disapu sama Bobo Boy juga sih sampahnya. Jadi ya gitu. Data ketiga yaitu Upin Ipin gitu kan, dan ini pagi hari juga, dia scene pagi hari. Dan di sini terlihat Kak Ros itu lagi menyapu daun kering gitu, berarti ada sampah organik gitu ya, tapi sampah plastik tidak ada, tidak ditemukan sampah plastik. Data keempat itu Adit Sopo Jarwo gitu, gue ngelihat ada sampah teh kotak gitu ya, teh gitu di gang. Dan ya sini ini di gang di siang hari gitu, ya seperti itulah. Dan saya juga mengumpulkan data wawancara dengan Pak Riki ya. Ya intinya saya akan kasih aja lah intinya gitu, inti dari jawabannya, simpulannya gitu ya. Yang saya tangkap yaitu sampah boleh digambarkan dalam environment animasi, namun harus sesuai kebutuhan
dan akan lebih baik penggambaran sampah itu dikurangi jika target pasarnya itu mancanegara. Ya, jadi bisa disimpulkan lah ya dari sini, dari data yang dikumpulkan bahwa sampah itu harus sesuai dengan kebutuhan. Penambahan sampah di environment harus sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan juga karena dapat mengganggu estetika juga sih, estetika di environmentnya. Karena jika berlebihan itu dapat mengaruhi minat tonton masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri sana gitu. Faktanya yang dengan negara paling banyak sampah aja buat animasi itu environmentnya minim sampah gitu, dan nambah budget lagi sih pastinya kan, kita bikin propnya lagi gitu, macam-macam. Oke, baik, sampai situ aja pembahasan visual journal gua. Saya Zafif Balakosa, DD44D, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.